Sebelum lanjut videonya, silakan dukung channel kami dengan subscribe, karena dukungan Anda sangat dibutuhkan bagi channel kami. Dalam cerita yang berkunjung di masyarakat kota Majalengka, dikisahkan bahwa penamaan Majalengka berasal dari nama sebuah pohon, yakni pohon maja. Saat itu, Majalengka belum bernama Majalengka. Kota Majalengka berupa sebuah kerajaan Hindu yang dipimpin oleh seorang ratu yang sangat fanatik bernama Nyi Rambut Kasih. Ada pula yang menyebutnya Nyi Ambet Kasih. Dahulu, wilayah Majalengka bernama Sindang Kasih. Saat ini, kata Sindang Kasih digunakan sebagai sebuah desa di Majalengka. Nyi Rambut Kasih adalah sosok seorang ratu cantik, sakti, dan bijaksana. Nyi Rambut Kasih mampu membuat Sindang Kasih menjadi daerah yang aman, tentram, makmur, dan sentosa. Sindang Kasih merupakan daerah yang subur, berbagai tanaman melimpah ruah di daerah ini. Daerah ini dipenuhi hutan yang membentang ke arah utara dan selatan. Dalam hutan itu, pohon berbatang lurus dan tinggi dengan bentuk daun kecil-kecil mendominasi di hutan itu. Pohon itu dinamakan pohon maja. Pohon yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan sakit demam. Satu hari, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang telah meringgas Cirebon menitahkan kepada anaknya yang bernama Pangeran Muhammad untuk mendapatkan pohon maja. Ia memberi tugas kepada anaknya karena saat itu warga sedang terserang penyakit demam. Disebabkan pohon maja memiliki khasiat menyembuhkan demam, maka Pangeran Muhammad pergi bersama istrinya yang bernama Nyi Siti Armilah untuk ke daerah Sindang Kasih. Mereka tidak hanya diberi titah mencari pohon maja, melainkan memiliki tugas untuk menyebarkan agama Islam di Sindang Kasih, sebuah kerajaan Hindu yang dipimpin oleh ratu yang fanatik. Nyi Rambut Kasih sebagai seorang ratu yang sakti mengetahui maksud kedatangan Pangeran Muhammad. Ia kemudian mengubah rupa hutan di Sindang Kasih menjadi hutan pohon jati, bukan pohon maja. Melihat pohon maja yang dicarinya sudah tidak ada, Pangeran Muhammad pun berkata, "Maja langka," yang berarti pohon maja tidak ada. Dari situ ihwal penamaan kota Majalengka yang sekarang ini. Pangeran Muhammad kecewa, kemudian memutuskan tidak akan kembali ke Cirebon. Ia bertapa di kaki gunung hingga meninggal. Gunung itu kini bernama Margatapa. Sementara istrinya mencari pohon maja dan menaklukkan Nyi Rambut Kasih yang fanatik agar bersedia memeluk Islam. Nyi Rambut Kasih menolak dengan keras ajakan Nyi Siti Armilah hingga ia berucap, "Aku seorang ratu pelindung rakyat yang berkelakuan jujur dan baik. Sebaliknya, aku adalah ratu yang tidak pernah ragu untuk menghukum rakyatnya yang bertindak curang dan buruk. Karena itu, aku tidak akan mati dan tak mau mati." Kemudian, Nyi Siti Armilah menimpali dengan perkataan, "Jika demikian halnya, makhluk apakah gerangan namanya yang tidak akan mati dan tidak mau mati?" Seiring dengan perkataan Nyi Siti Armilah itu, Nyi Rambut Kasih pun melayap dan bahasa Sunda menghiang tanpa meninggalkan bekas hubungannya. Meskipun demikian, beberapa patilasan Nyi Rambut Kasih masih dianggap angker. Di antara sumur Sindang Kasih, sumur Sunjaya, sumur Ciasih, dan batu-batu bekas bertapa Nyi Rambut Kasih. Setelah peristiwa itu, Nyi Siti Armilah menetap di kerajaan Sindang Kasih dan menyebarkan agama Islam. Ia dimakamkan di samping kail Citangkurak. Di kali itu tumbuh pohon bidori. Sebelum meninggal, Nyi Siti Armilah bermanat bahwa
Dekat kuburannya kelak akan menjadi tempat tinggal penguasa yang mengatur pemerintahan di daerah Maja yang langka. Letak makamnya Siti Armila terletak di belakang gedung Kabupaten Majalengka. Masyarakat Kota Majalengka menamakannya Mbah Gendeng Badori dan Karep dikunjung untuk ziarah. Masyarakat Kota Majalengka sebagian besar masih mempercayai adanya roh Nyi Rambut Kasih yang menjaga atau menguasai Kota Majalengka. Selama rakyat Kota Majalengka masih berkelakuan jujur dan baik, maka kehidupan di Kota Majalengka akan tetap tentram, aman, subur, makmur, dan sentosa.